Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Apa saja yang dibahas oleh kedua tokoh tersebut? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, serta Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Mas Willy dan juga Mas Hanta. Selamat malam. Malam Fitri, Mas Willy. malam Mas Hanta. Oke, Malam, pertanyaan Mas pertama Willy. ke Mas Willy terlebih dahulu. Mas Willy, apa sebetulnya pesan yang coba disampaikan lewat pertemuan antara Ketua Umum Nasdem dengan Ketua Umum Gerindra tadi? Pesan yang paling utama dari pertemuan dua orang sahabat dan dua orang ketua umum partai atau dua orang simbol negarawan ini adalah Fitri, bagaimana perbedaan itu sebuah keniscayaan tapi kerjasama silaturahmi tidak boleh putus. Kita satu Indonesia Raya dan kemudian ada political will yang sama, satu frekuensi dari dua orang patriot bangsa ini untuk terus menerus memajukan demokrasi dan menjaga negara dan bangsa. Bahwasanya inilah pendidikan politik yang paling real ya, Fitri, yang bisa dipertontonkan bahwa tidak ada unsur-unsur yang sifatnya kekanak-kanakan, yang childish gitu tidak ada ya. Jadi suatu proses yang sangat dewasa, suatu proses yang benar-benar matang gitu, bisa berdialog satu sama lain, dan inilah modalitas kita dalam negara yang majemuk ya. Bridging utama dari negara yang majemuk ini adalah silaturahim dan dialog. Ini yang dipertontonkan oleh Pak Surya dan Pak Prabowo. Mereka memiliki jam terbang yang luar biasa, asam garam yang luar biasa, dan memiliki perbedaan tetapi bisa duduk bersama satu meja dan bisa dengan lapang dada, dengan santai sekali gitu. Nah, ini suatu hal yang sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan kita berdemokrasi, Fitri. Publik bisa belajar kemudian bagaimana perbedaan itu hanya sebuah hal yang niscaya, dan itu pemilu kita alami dalam sebuah proses sirkulasi yang sifatnya periodik ya, tetapi kemudian bagaimana hand in hand, berjalan bersama, bergandengan tangan, ini yang paling penting. Komitmen ini yang harus terus menerus dijaga, dan kepada publik ingin disampaikan bahwasanya perbedaan kita jangan menjadi permusuhan. Itu yang paling fundamental sekali yang ingin disampaikan ke dua orang tokoh ini. Oke, Mas Willy, berkaitan dengan itu tadi juga Ketua Umum Gerindra Prabowo sempat mengatakan sepakat untuk menghormati keputusan politik masing-masing terkait Pilpres 2024. Tanggapan dari Nasdem sendiri seperti apa, terutama menjelang ataupun untuk menjaga iklim politik di tahun politik ini menjelang pemilu 2024? Ya, Nasdem sudah memutuskan calon presidennya Anies Baswedan, dan itu sudah membangun koalisi dengan Demokrat dan PKS. Begitu juga sebaliknya, Pak Prabowo bersama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya juga sudah kemudian menjajaki banyak hal. Nah, tentu ini dua orang capres yang akan berlaga di di dalam Pilpres 2024 nanti. Tetapi perbedaan pilihan ini kita harus saling menghormati satu sama lain ya. Nasdem sudah memutuskan Mas Anies, Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo. Nah, ini yang kemudian memberikan sebuah pesan kepada publik, ternyata yang berbeda aja itu bisa saling bersilaturahmi, bisa saling berdialog. Ini yang kemudian harus kita tangkap bersama-sama untuk kemudian tidak ada lagi insinuasi-insinuasi, tidak ada lagi provokasi-provokasi yang sifatnya pecah belah, yang kemudian orang bergendang gitu ya, orang memancing di air keruh untuk terjadinya perpecahan, fragmentasi yang semakin dalam. Ini yang sama-sama kita hindari, bagaimana kemudian narasi perkawanan, narasi persahabatan, narasi persatuan itu lebih mayor di dalam proses bernegara dan berbangsa. Ini menunjukkan bahwasanya selain berkompetisi itu low politik, tapi ada moral obligation, ada political obligation secara kolektif untuk kemudian menjaga ya, bagaimana Indonesia ini apa yang pernah disolidkan oleh para pendiri bangsa dan oleh penerus-penerusnya itu harus terus dipertahankan dan dimajukan ya gitu. Bagaimana bangunan Pancasila, bagaimana negara bangsa yang sekian luas ini tidak mungkin hanya satu partai, satu tokoh yang akan mengurusnya, tapi ini bagaimana komitmen bersama-sama. Siapa yang menang di dalam pemilu
itu harus kita hormati. Ya, Oke. itulah pilihan rakyat, itulah kehendak rakyat. Tapi kita harus tetap bersama-sama. Itu pesannya. Baik. Oke, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, Nasdem dan juga Gerindra ini kan memiliki arah politik yang berbeda, tapi menurut Anda bagaimana dampak pertemuan antara kedua tokoh ini, Ketua Umum Nasdem dan juga Ketua Umum Gerindra terhadap iklim politik dan juga peta politik jelang pemilu? Saya kira dampaknya tentu saja positif ya. Hampir sulit untuk mencari dampak negatifnya. Karena pertemuan dua tokoh politik di suasana tahun politik, saya mencatat 3 hal yang menarik dari pertemuan hari ini. Satu adalah memberikan pelajaran tentang cara menghormati dan menghargai lawan politik. Itu satu. Yang kedua adalah kita tahu dua pertemuan ini sepertinya sinyalnya cukup kuat adalah kesepakatan atau bersepakat untuk tidak sepakat dalam satu perahu kontestasi Pilpres 2024. Dan kita tahu kedua partai ini punya kandidatnya masing-masing sudah cukup jelas arahnya, satu Anies Baswedan, yang satu Prabowo Subianto. Yang ketiga, Rara, yang menarik juga menurut saya biasanya pertemuan-pertemuan ini kan dalam rangka untuk membangun kemungkinan koalisi, bicara tentang kerjasama. Nah, pertemuan pada tadi siang itu lebih pada pertemuan yang menyatakan tentang perpisahan, tetapi ingin menciptakan perpisahan dalam konteks untuk membangun situasi yang lebih kondusif, yang lebih damai, yang lebih stabil politiknya, meskipun kita tahu gejolak politik menghadapi tahun politik cukup kuat. Nah, belajar dari 3 hal ini, saya kira 3 pelajaran ini saya kira akan memberikan dampak positif ya, bahwa pertemuan itu tidak melulu selalu dalam rangka membangun kerjasama dalam suatu koalisi. Misalnya koalisi Indonesia Bersatu bertemu, koalisi perubahan bertemu. Nah, pertemuan antar koalisi, antar poros, antar kutub politik itu juga penting menurut saya untuk mengurangi konstruksi politik. Nah, ini kan sangat penting. Kalau elit politiknya bertemu dalam kontestasi tetapi mereka bertemu juga, saya kira itu akan memberikan gambaran ya, tontonan potret yang positif bagi pengikut para pendukung capres maupun pendukung partai di bawah. Hal yang lainnya menurut saya, Rara, yang saya kira yang pantas untuk dijadikan beberapa catatan dari sisi Pak Surya Paloh dulu ya. Kira-kira saya membaca ada beberapa hal atau katakan langkah politik yang hendak dicapai. Satu, tentu sama tadi disampaikan oleh Mas Willy, ingin membangun suasana pemilu yang damai, yang sejuk, yang kondusif. Itu yang diikhtiarkan oleh Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem saya baca. Yang kedua, Pak Surya saya kira berusaha untuk meredam ya, tanda kutip, gejolak koalisi dengan cara membangun silaturahmi dengan petinggi parpol yang di luar, yang posisinya secara diametral, berpotensi diametral dalam makna berseberangan poros koalisinya. Jadi berusaha untuk meredam gejolak-gejolak yang kontraproduktif. Ini juga positif tentunya. Dan yang ketiga adalah Pak Surya Paloh saya kira berusaha ingin ini ya, berdamai, tanda petik lagi-lagi saya menggunakan tanda kutip, yaitu berdamai dengan pemerintah karena untuk menghindari komplikasi politik di mana kita tahu Partai Nasdem memilih akan mendukung Pak Anies Baswedan dengan mengusung narasi perubahan, tetapi di saat yang sama kita tahu meskipun terpisah, Partai Nasdem sedang berada di dalam pemerintahan. Nah, kondisi ini tentu tidak sulit untuk menghindari akan muncul komplikasi politik, hal-hal gejolak bahkan di koalisi dan seterusnya. Nah, ikhtiar itu saya kira yang sedang dibangun selain ingin meredam gejolak, tetapi juga berdamai tanda kutip dengan pemerintahan dalam konteks ini. Apapun istilah bahasa, diksi atau narasinya, saya kira dampaknya tetap positif. Sebuah ikhtiar untuk membangun suasana atau situasi yang lebih sejuk dalam kontestasi menjelang 2024. Baik, Mas Hanta, kita tanyakan tanggapan ke Mas Willy mengenai ikhtiar yang sedang coba dibangun. Menurut Mas Willy, apakah memang seperti itu kondisinya? Ya, apa yang dilakukan ini benar di komitmen kebangsaan, Rara. Jadi apa yang dilakukan Pak Surya ini kan bukan satu hal yang sifatnya baru ya. Ini suatu hal yang sudah dilakukan berulang kali. Ini mempertemukan narasi politik kita bukan suatu narasi yang sempit, bukan narasi yang semata-mata hanya perebutan kekuasaan semata, banalitas ya, penghutang gitu. Dan itu persaingan itu, tapi narasi bagaimana perkawanan, narasi bagaimana bersama
Baik, Mas Willy, kita akan lanjutkan kembali pembahasan, terutama mungkin tadi pernyataan dari Mas Hanta yang mengenai ini adalah salah satu upaya untuk meredam gejolak-gejolak koalisi seperti itu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Willy, sebetulnya bagaimana komitmen kedua partai politik, terutama mungkin Nasdem, mengenai keputusan dari PN Jakpus soal penundaan pemilu, mengenai kemudian sistem pemilu proporsional terbuka ini? Ya, soal keputusan PN Jakpus ada memang hal yang kita lihat itu suatu hal yang jumping, ya. Suatu hal yang ya boleh dibilang sensasional aja. Toh itu juga Ayu Ting Ting Rara ya salah alamat ya. Itu kan kalau dalam undang-undang sengketa pemilu proses itu ke Bawaslu, memang penundaan pemilu bisa dilakukan, tapi dengan catatan di dalam undang-undang pemilu dengan adanya force majeure, ya, bencana alam yang luar biasa, kerusuhan yang luar biasa, tapi tidak dengan seperti ini. Ini sebuah proses yang kami melihatnya tidak tepat atau hanya sensasional dan salah kamar. Kalau terkait dengan tertutup dan terbuka, tadi juga sempat menjadi obrolan lah ya yang berkembang. Ini adalah spirit yang kemudian harus suka tidak suka, senang tidak senang kita akui. Inilah produk dari reformasi di mana di zaman Orde Baru seperti lagu Iwan Fals itu ya. Kita kadang-kadang beli kucing dalam karung, kita nggak tahu itu apakah kucing beneran atau jangan-jangan tupai gitu. Nah, untuk proses itulah kemudian bagaimana kita harusnya melakukan sebuah tindakan kebijakan untuk memajukan ini, bukan dan menarik ini mundur. Ini yang kita namakan dengan dark age of democracy. Ya. Jadi yang lebih dominan itu partai, tapi aspirasi rakyat kemudian dikebiri. Nah, kita ingin partai benar-benar menjadi sebuah instrumen. Oke, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, apabila Anda lihat dari pertemuan tadi antara Nasdem dan juga Gerindra ataupun pertemuan saling mengunjungi ketua umum sendiri, Anda melihat ini sebuah tradisi yang kemudian seharusnya memang seperti ini untuk menjaga kondisi ataupun iklim pemilu tetap kondusif, Mas Hanta? Iya, saya kira ini supaya dikesankan ke publik tidak cuma hanya basa-basi, tetapi ini menjadi tradisi. Bagaimana ini sudah dimulai, tetapi sampai dengan pemilu nanti, pertemuan semacam ini antar kutub politik, antar poros koalisi itu saling bertemu menurut saya untuk membangun kondusivitas, mengajak para pengikut untuk mengikuti aturan pemilu secara demokratis, damai, dan seterusnya. Saya kira positif ya. Dan dimulai oleh Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh pada hari ini yang berpotensi berseberangan secara koalisi, tetapi saya kira bertemu. Meskipun kita tahu pertemuan tidak hanya bicara tentang mereka berada di poros yang berbeda, tetapi di berbagai macam pertemuan para tokoh politik, elit politik, tentu ada persamaan pasti isu yang bisa dibicarakan. Salah satunya tadi ya soal isu penundaan pemilu, isu tentang sistem pemilu. Nah, ini saya kira akan menjadi titik temu meskipun berada di potensi koalisi yang berbeda. Itu saya kira Raram yang menjadi hal yang positif, dan yang paling penting yang ditangkap oleh publik bahwa pertemuan itu ini pertandingan yang bisa berakhir. Peta politik berubah. Kita lihat saja 2004, 2009, 2014, 2019, peta kan berubah-berubah. Tadinya Gerindra di seberang, Nasdem bersama dengan PDIP dan seterusnya. Sekarang berubah-berubah. Karena itu 5 tahun sekali peta politik berubah. Ketika peta politik berubah dinamis, maka publik juga harus dididik bahwa kita tidak boleh habis-habisan. Nah, satu lagi saya kira Rara yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa di fase kandidasi seperti ini juga sedang kompetisi ya, pertarungan para istilah saya semacam pertarungan para kingmaker. Kingmaker itu ada dua. Di dalam makna netral ya, tidak selalu kingmaker itu negatif, semua punya potensi. Kita kan melihat ini akan ada capres A, B, C, 1, 2, 3, tapi kan ini para yang ingin mengusung. Kingmaker itu ada dua, para elit politik yang berpotensi memegang tiket politik,
atau dia tidak harus ketua umum partai tetapi dia menguasai partai politik, saya kira dalam hal ini Pak Surya Paloh adalah salah satu kingmaker kuat di Indonesia. Pak Prabowo meskipun capres juga sekaligus menjadi kingmaker. Kemudian ada Pak Jokowi dengan KIB-nya, ada Ibu Megawati, ada Pak SBY. Ini orang-orang kingmaker politik, elit politik yang saya kira memberi contoh dengan pertemuan-pertemuan semacam ini menjadi positif, menjadi memberikan semacam ikhtiar mereka lah untuk memberikan gambaran bahwa boleh bertarung semua para kingmaker elit politik ini. Yang kedua adalah tentu elit ekonomi bisnis ya. Ini juga pertarungan para pemilik kapital, mereka juga sedang bertarung soal di fase kandidasi ini siapa yang akan diusung. Tapi poin penting dari pertemuan hari ini, Rara, menurut saya adalah memberi contoh kepada publik bagaimana cara menghormati, menghargai potensi lawan politik. Ini penting dan positif bagi Indonesia ke depan. Oke, pertemuan tadi memberikan pendidikan politik yang positif untuk publik seperti itu ya. Tapi Mas Willy, menarik tadi pernyataannya Mas Hanta, ini kan ada kesamaan pandangan juga, kemudian politik juga sangat cair, sangat dinamis. Dari hasil pertemuan tadi melihat ada kesamaan-kesamaan pandangan, apakah masih ada kemungkinan situasi koalisi ini sangat cair, Mas Hanta, Mas Willy? Ya, tadi sudah ditegaskan oleh Pak Surya dan Pak Prabowo. Ini yang menjadi standpoint yang paling berharga pada pertemuan tadi adalah saling menghormati pilihan perbedaan yang terjadi. Itu kan sudah tingkat, ya kalau kita mau cari tingkat dewa itu. Berbeda, bisa bersama, bisa ketawa, apalagi yang lebih dari itu tidak ada, Rara. Jadi kedewasaan, ya, kematangan itu yang dipertontonkan oleh kedua tokoh politik dan kedua partai ini. Semoga ini bisa menjadi ketok tular sehingga kondisi kita tidak terjebak selalu dalam kondisi yang childish, ya, kekanak-kanakan. Tetapi perbedaan itu keniscayaan, kontestasi itu keniscayaan. Tetapi mari kita lalui kontestasi ini dengan riang gembira, sukaria, menghormati satu sama lain, dan tetap bekerja sama membangun dialog yang intensif satu dan lainnya. Ini yang paling penting, kepastian ini, Rara. Jadi politik dinamis pasti satu hal yang dinamis, tapi dinamika itu bukan berarti banalitas, bukan berarti tidak ada fatsun di sana. Ini yang harus kita letakkan. Pak Surya selalu mengajarkan kita etika, kebajikan, moralitas itu pegangan di dalam proses politik. Kalau enggak, yang terjadi adalah hukum rimba, gitu ya. Nah, ini yang tidak mau kita lakukan. Banalitas dan brutalitas itu yang kita hindarkan, sehingga etik politik, kebajikan, keadaban itu benar-benar kita pertontonkan satunya kata dan perbuatan. Oke, kita harapkan dari pertemuan tadi memang pesan ataupun pendidikan politik dapat tersampaikan terutama kepada masyarakat bahwa kemudian partai politik kemudian ataupun segala pihak bisa sama-sama menjaga iklim politik di tahun politik agar kemudian pemilu menjadi sebuah pesta demokrasi yang menggembirakan dan damai dan juga sejuk seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Willy dan juga Mas Hanta telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.